Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnul Hakam Dahlan Tajani dengan NIM 150-2025-0009. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang soal UTS dari mata pelajaran matematika. Selamat menyaksikan. Baik, kita masuk ke soal yang pertama yang menyatakan tuliskan bilangan berikut dalam bentuk angka Romawi. Nah, kita bahas peraturannya dulu. Jika huruf yang lebih besar berada di depan, nilainya dijumlahkan. Jika huruf yang lebih kecil berada di depan, nilainya dikurangkan. Nah, mari kita masuk ke soal A dan B. Nah, di soal A ini dia minta XY-nya diganti dengan huruf angka NIM terakhir saya yaitu 009. Nah, di A ini mintanya misalnya 4 XY-nya diganti 09 dengan huruf NIM saya. Bilangannya menjadi 4091. Bentuk Rominya adalah begini. MMMXCI dan B-nya 20 XY. Mengganti XY dengan 09 tadi, bilangannya menjadi 2009. Bentuk Romawinya adalah MMIX. Mari kita bahas soal yang C dan D, yaitu XCIFV, XCDXLIII. Nah, pada jawaban C, kita dapat XC sama dengan 100 kurang 10 seperti peraturan yang saya jelaskan tadi, sama dengan 90. IF sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. XCI, CIV sama dengan 90 tambah 4 sama dengan 94. Jadi jawaban dari C adalah 94. D, kita jawab dia lagi, CDXLIII. CD sama dengan 500 kurang 100 sama dengan 400. XL-nya sama dengan 50 kurang 10 sama dengan 40. III-nya sama dengan 3. CDXLIII sama dengan 400 tambah 40 tambah 3 sama dengan 443. Nah, mari kita masuk ke soal berikutnya, yaitu nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, tentukan jumlah angka penting dari hasil pengukuran berikut. A, 0,000456 M. B, 5,300 kali 10 pangkat 3 kg. Mari kita bahas. Nah, langsung saja kita bahas A. Kita cari angka pentingnya. Jadi 0,000456 M. Angka 0 di depan angka bukan 0. Melainkan 0,000 bukan angka penting. Angka penting itu yaitu 4, 5, dan 6 adalah angka bukan 0. Jumlah angka pentingnya dari jawaban A itu 3. Dan kita bahas B-nya yaitu 5,300 kali 10 pangkat 3 kg. Dalam notasi ilmiah, semua angka yang ditulis sebelum perkalian 10 pangkat jumlahnya adalah angka penting. Berarti angka 5, 3, 0, dan 0 adalah angka penting. Angka 0 di belakang koma desimal angka penting jumlah. Jadi jawaban dari B, angka pentingnya adalah 4. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu hitunglah hasil dari 3/4 kurang 1/8 kali 2,5 tambah 1,25. Karena ini lumayan kompleks, jadi kita bahas bagian A-nya dulu. Nah, ini dia cara kerja bagian A. Langkah pertama, hitung operasi dalam kurung pertama. Jadi kita hitung dulu 3/4 kurang 1/8. Nah, sama dengan kita dapat 1/8 kurang 1/8. Kita samakan di bawah, angka di bawahnya sama dengan 5/8. Langkah kedua, hitung operasi dalam kurung kedua. Nah, jadi kita hitung lagi yang kurung keduanya, yaitu 2,5 tambah 1,25 sama dengan 3,75. Nah, jadi kita kalikan kedua hasil tadi yang kita dapat, yaitu 5/8 kali 3,75 sama dengan 0,625 kali 3,75. Jadi hasil akhirnya yaitu 2,34375. Nah, setelah itu kita bahas yang bagian B. Jika A sama dengan 3, B sama dengan 4, dan C sama dengan -2, tentukan nilai dari A pangkat 2 tambah BC
A tambah B. Nah, ini dia jawaban nomor 3, cara kerja nomor 3. Kita substitusikan dulu nilai A, B, dan C ke dalam persamaan 3 pangkat 2 tambah 4 kurang 2 per 3 tambah 4. Nah, hitung bagian pembilangnya. Jadi 3 pangkat 2 tambah 4 kurang 2 sama dengan 9 kurang 8 sama dengan 1. Kita hitung pula bagian penyebutnya. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jadi, hasil akhir dari bagian B ini kita bisa bilang 1/7. Nah, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Dan soalnya menyatakan dalam pembuatan salep antiseptik digunakan perbandingan zat aktif bahan dasar sama dengan 1:9. Jika apoteker ingin membuat 250 gram salep, berapa gram zat aktif dan bahan dasar yang harus digunakan? Nah, saya bacakan jawabannya. Nah, yang pertama kita ketahui perbandingan zat aktifnya itu bahan dasarnya 1:9 dan jumlah bagian total adalah 1 tambah 9 sama dengan 10 bagian. Step 2. Menghitung gram zat aktif. Total salep yang dibutuhkan adalah 250 gram. Yang kedua, bagian zat aktif adalah 1 dari 10 bagian. Yang ketiga adalah gram zat aktif sama dengan 1/10 kali 250 gram. Jadi kita dapat hasilnya 25 gram. Yang ketiga itu kita cari gram bahan dasar bagian. Gram bahan dasarnya sama dengan 9/10 kali 250 gram sama dengan 225 gram. Jadi kita dapat hasilnya itu gram zat aktifnya 25 gram dan gram bahan dasarnya yaitu 225 gram. Nah, soal nomor 5 menyatakan sebuah resep membutuhkan 25 ml larutan antibiotik 4%, namun yang tersedia di apotek hanya larutan antibiotik 10%. Tentukan berapa mililiter larutan 10% dan air pelarut yang dibutuhkan agar didapatkan larutan 4% sebanyak 20 ml. Gunakan prinsip pengenceran. Mari kita jawab bersama-sama. Nah, kita masuk ke step 1, yaitu menunjukkan jumlah zat terlarut antibiotik murni yang dibutuhkan dengan rumus pengenceran. Gunakan rumus pengenceran F1 kali C1 sama dengan F2 kali C2. Jadi kita gunakan F2 sama dengan 20 ml volume akhir, C2 sama dengan 4% konsentrasi akhir. Jumlah zat terlarut sama dengan F2 kali C2 sama dengan 20 ml kali 4% sama dengan 20 kali 0,04 sama dengan 0,8 ml. Nah, setelah kita menemukan 0,8 ml tadi, kita masukkan ke dalam menghitung volume air larutan 10%-nya, yaitu yang dibutuhkan adalah F1-nya harus mengandung 0,8 ml zat terlarut. F1-nya jumlah zat terlarut per C1 sama dengan 0,8 ml per 10% sama dengan 0,8 per 10 1 sama dengan 8 ml. Jadi step terakhir yaitu menghitung volume air pelarut, yaitu volume air pelarut sama dengan F1 kurang F2 kurang F1 sama dengan 20 ml kurang 8 ml sama dengan 12 ml. Jawabannya, dibutuhkan 5 ml larutan antibiotik 10% dan 12 ml air pelarut. Nah, mari kita masuk ke soal berikutnya, yaitu nomor 6 dan nomor 7. Ya, langsung saja kita bahas soalnya, yaitu nomor 6. Larutan antiseptik 70% digunakan dalam stok 500 ml. Karena kebutuhan praktik, apoteker ini menyiapkan larutan antiseptik 40%. A. Berapakah banyak larutan 70% dan air yang harus dicampur untuk memperoleh 500 ml larutan 40%? B. Berapa persen air dalam campuran air tersebut? Jadi, mari kita jawab persatu-satu. Nah, ini adalah soal yang sangat umum dalam bidang farmasi atau kimia. Tujuannya adalah untuk menyiapkan larutan dengan konsentrasi yang lebih rendah dari stok yang ada adalah sebuah proses yang disebut pengenceran.
Nah, tadi soal yang A itu berapa banyak larutan 70% dan air yang harus dicampur untuk memperoleh 500 ml larutan 40%. Untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan prinsip dasar pengenceran, yaitu jumlah zat terlarut, dalam hal ini antiseptik, sebelum dan sesudah pengenceran adalah sama. Secara matematis, kita bisa menggunakan rumus F1C1 sama dengan F2C2, di mana F1 adalah volume larutan pekat yang kita cari, C1 adalah konsentrasi larutan pekat yaitu 70% atau 0,70, F2 adalah volume total larutan encer yang diinginkan yaitu 500 ml, C2 adalah konsentrasi larutan encer yang diinginkan 40% atau 0,40. Sekarang mari kita substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam rumus. F1 kali 0,70 sama dengan 500 ml kali 0,40. F1 kali 0,70 sama dengan 200 ml. F1 sama dengan 200 per 0,70. Jadi kita dapat F1 nya sama dengan 285,71 ml. Nah, setelah kita dapat 285 tadi dari larutan antiseptik 70%, lalu berapa volume air yang harus kita tambahkan? Tentu saja volume air adalah selisih antara volume total yang diinginkan dan volume larutan 70% yang sudah kita hitung. Misalnya F air sama dengan F2 kurang F1, F air sama dengan 500 ml kurang 285,71 ml, F air sama dengan 214,29 ml. Jadi apoteker harus mencampurkan 285,71 ml larutan 70% dengan 214,29 ml air untuk mendapatkan 500 ml larutan 40%. Nah, jadi kita dapat hasil akhirnya itu persen air sama dengan 100% kurang persen antiseptik. Persen air sama dengan 100% kurang 40%, jadi persen air sama dengan 60%. Nah, mari kita bahas soal nomor 7 dengan menentukan himpunan penyelesaian persamaan eksponen. Nah, dengan menyelesaikan bagian A yaitu X2 kurang 4X tambah 3 pangkat X tambah 1 sama dengan X2 X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 pangkat 2X kurang 5. Nah, solusi yang bisa kita dapat yaitu 4 solusi. Solusi pertama itu pangkatnya sama, X tambah 1 sama dengan 2X kurang 2 sama dengan X 6. Basisnya sama, 1 X2 kurang 4X tambah 1 kurang sama dengan 1. Jadi kita dapat X pangkat 2 kurang 4X tambah 2 sama dengan 0. Gunakan rumus ABC untuk mendapatkan X sama dengan 2 kurang lebih akar 2. Yang ketiga itu basisnya sama dengan minus 1 X2 X pangkat 2 kurang 4X tambah 1 sama dengan minus 1. Jadi X kurang 2 pangkat 2 sama dengan 0, X sama dengan 2, pangkatnya 3 dan minus 1 sama-sama ganjil, jadi ini adalah solusi. Nah, cara yang terakhir yaitu keempat itu basisnya sama dengan 0. X pangkat 2 kurang 4X tambah 3 sama dengan 0, jadi X kurang 1, X kurang 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Kita periksa pangkatnya agar positif. Untuk X sama dengan 1, pangkatnya X 1 tambah 1 kurang 2 sama dengan 2 dan 2 1 kurang 5 sama dengan minus 3. Pangkat harus positif, jadi X sama dengan 1 bukan solusinya. Kita cari yang kedua yaitu untuk X sama dengan 3. Pangkatnya 3 tambah 1 sama dengan 4 dan 2, 3 minus 5 sama dengan 1. Keduanya positif, jadi X sama dengan 3 adalah solusinya. Himpunan penyelesaiannya adalah 6,2 tambah akar 2, 2 kurang akar 2,2,3. Nah, kita masuk ke bagian B yaitu X pangkat 2 kurang 5X tambah 6 pangkat 2X kurang 3 sama dengan X2 kurang 5X tambah 6 pangkat X tambah 4.
Menggunakan cara yang sama dengan pangkat yang sama, dengan basis yang sama, basis yang sama dengan 1 dan basis sama dengan minus 1, dan yang terakhir tadi dengan basis sama dengan 0. Nah, dengan basis-basis yang tadi seperti kerja huruf bagian A tadi, untuk himpunan penyelesaian dari bagian B adalah 7,5 tambah akar 5 per 2, 5 kurang akar 5 per 2,3. Nah, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu 8 tentang logaritma. Nah, yang pertama yaitu uraikan bentuk A logaritma AB per C jika logaritma basis 2, 5 sama dengan P, maka tentukan nilai logaritma basis 2, 40. Mari kita jawab. Nah, kita menggunakan sifat-sifat dasar logaritma untuk menyelesaikan soal ini, yaitu A, uraikan bentuk logaritma basis A, AB per C. Logaritma berbasis A, AB per C sama dengan logaritma berbasis A, AB kurang logaritma berbasis AC, sama dengan logaritma A tambah logaritma B kurang logaritma berbasis AC, karena logaritma berbasis A sama dengan 1, maka sama dengan 1 tambah logaritma berbasis A, B kurang A logaritma C. Bentuk uraiannya adalah 1 tambah logaritma berbasis A, B kurang A logaritma berbasis A, C. Nah, selanjutnya di bagian B. Kita baca sederhana saja. Jika 2 log 5 sama dengan P, maka tentukan nilai 2 log 40. Nah, kita uraikan 40 menjadi perkalian angka yang relevan dengan basis logaritma dan nilai yang diketahui. 2 log 40 sama dengan 2 log 8 kali 5. Menggunakan sifat perkalian logaritma sama dengan 2 log 8 tambah 2 log 5, karena 5 sama dengan 2 pangkat 3, maka 2 log 8 sama dengan 3. Kita substitusikan nilai ini dari nilai P, sama dengan 3 tambah P. Nah, nilai dari 2 log 40 adalah 3P. Baik, itu adalah presentasi atau pemaparan saya tentang soal UTS, cara pengerjaan mata pelajaran matematika. Maka selesai pula lah presentasi saya pada kali ini. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.